Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum murojaah Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, tanggung jawab yang besar yang tidak boleh ditinggalkan oleh para penghafal Al-Quran adalah menjaga hafalannya agar tidak lupa. Oleh karenanya, tidak sedikit para penghafal firman Allah ini yang menghabiskan waktunya hanya untuk murojaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Qurannya. Tetapi bagi perempuan, termasuk perempuan yang haid maksud saya, muncul kekhawatiran. Para wanita penghafal Al-Quran atau hafidhah terkadang timbul kekhawatiran ketika dirinya sedang haid. Sebab salah satu hal yang harus benar-benar dijauhi oleh wanita yang sedang haid adalah Al-Quran. Ia tidak boleh menyentuh dan membawanya, karena Al-Quran harus berada di tangan orang-orang yang suci dari hadas. Lantas, bagaimana hukum murojaah Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif An-Nawawi, wafat tahun 676 Hijriah, di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa para ulama kalangan madhab syafi'iyah berbeda pendapat perihal hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Pertama, tidak boleh bagi wanita haid membaca Al-Quran, baik sedikit ataupun banyak. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama sebagaimana dikisahkan dari Imam Al-Khattabi, Az-Zuhri, An-Nakhai, dan yang lainnya. Kedua, boleh membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid dan tidak ada larangan baginya, baik banyak ataupun sedikit. Hukum kedua ini merupakan pendapat Imam Daud, Imam Qadi Abu Thayyib, Ibnu Sabbag, dan yang lainnya. Selain itu, menurut madhab Imam Abu Hanifah, wanita haid hanya diperbolehkan membaca sebagian dari ayat Al-Quran, bukan keseluruhannya. Pendapat ini diambil dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab juz 2 halaman 158. Ulama yang memperbolehkan membaca Al-Quran bagi wanita haid memiliki dua alasan. Pertama, riwayat Sayyidina Aisyah bahwa suatu saat Siti Aisyah hendak melaksanakan umroh bersama Nabi Muhammad. Hanya saja saat itu ia sedang dalam keadaan haid. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wasna'i ma yasna'ul hajju ghairu alla tatu fi fil baiti wala tusalli." Artinya, kemudian berhajilah dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji kecuali tawaf di Baitullah dan janganlah sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian alasan kedua yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk memperbolehkan murojaah bacaan Al-Quran adalah khawatir akan lupa terhadap bacaannya. Hanya saja pendapat ini ditentang oleh Imam An-Nawawi karena masa haid yang biasa hanyalah 6 atau 7 hari atau 9 hari, sedangkan lupa di waktu-waktu tersebut sangat jarang. Teman-teman sekalian, dalam penjelasan di atas, terlepas dari perbedaan ulama dalam hal ini, Imam Nawawi lebih memilih opsi untuk membaca dalam hati saja bagi wanita yang sedang haid daripada membacanya secara langsung dengan lisan. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib Asy-Syarbini, wafat tahun 977 Hijriah, di dalam kitabnya yang juga memberikan solusi dengan cara membaca dalam hati. Syekh Ahmad Khatib Asy-Syarbini beliau mengatakan, "Waliman bihi hadasun akbaru ijra'ul Qur'ani ala qalbihi wa nadurun fil mushafi wa qira'atu ma nusikhat tilawatuhu wa tahriku lisanihi wa hamsuhu bihaitsu la yusmi'u nafsah li'annaha laisat bi qira'ati Qur'anin." Artinya, siapa saja yang sedang dalam keadaan hadas besar maka
boleh membaca Al-Quran di dalam hati, melihat mashaf, membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinasakh tulisannya, menggerakkan bibir, berbisik, dan suaranya tidak terdengar oleh dirinya sendiri, karena hal ini tidaklah dianggap sebagai membaca Al-Quran. Sementara itu, pendapat yang kuat dalam madhab Malikiyah adalah memperbolehkan wanita haid untuk membaca Al-Quran, baik khawatir lupa hafalan atau tidak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ar-Rafa Ad-Dasuki Al-Maliki, yaitu wafat tahun 1230 Hijriah. Beliau mengatakan, Al-mu'tamada annahu yajuzu lahal qira'ah halastirsalid dammi alaiha kanat junuban amla khafat an-nisyana amla. Artinya, pendapat yang kuat di dalam madhab Malikiyah bahwa diperbolehkan bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran di masa-masa keluarnya darah, baik sedang junub ataupun tidak, karena khawatir lupa hafalan atau tidak. Alhasil, para ulama berbeda pendapat perihal hukum murojaah Al-Quran bagi wanita yang haid. Dalam madhab Syafi'iyah ada yang mengatakan boleh dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Hanya saja untuk menghindari perbedaan pendapat di para ulama, alangkah baiknya kita mengikuti opsi yang ditawarkan oleh Imam Nawawi dan pendapat Syekh Khatib Asy-Syarbini, yaitu cukup dengan membacanya dalam hati atau membaca dengan bibir sekira suaranya tidak terdengar oleh telinga kita sendiri. Sementara itu, dalam madhab Malikiyah juga terjadi perbedaan pendapat. Hanya saja pendapat yang lebih kuat dalam madhab ini adalah memperbolehkan. Untuk pembahasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.